Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sultan Yamal Akbar, NIM saya 17002. Nama saya Oktaviana Maharaja, NIM 17007. Saya Rian Hidayat, NIM 17021. Perkenalkan, nama saya Hari Pratama Sura, NIM 17022. Perkenalkan, nama saya Selvia, NIM 17036. Hal-hal yang mungkin tidak kalian ketahui tentang pembuatan kertas dan produk turunannya. Kertas dan turunannya dihasilkan dari pohon akasia dan eukaliptus. Bukan dari pohon lainnya, apalagi dari hutan alam. Penanaman bibit pohon juga hanya boleh dilakukan di area hutan tanaman industri atau HTI yang telah dilindungi ketat oleh undang-undang. Batang kayu dipanen setiap 5 tahun, setelah itu akan ditanami bibit pohon lagi di lahan yang sama. Begitu seterusnya, seperti sebuah siklus. Jadi tidak membuka lahan baru. Nah, melihat kebutuhan bahan baku pembuatan kertas hanya bergantung pada hutan tanaman industri serta tingginya permintaan pasar akan kertas tersebut, memungkinkan banyaknya limbah kertas yang tak termanfaatkan, seperti kardus pembungkus perabotan dan sejenisnya. Maka dari itu, kelompok kami berinisiatif membuat prarancangan pabrik kraft paper dengan proses recycle paper dengan bahan baku kertas bekas guna mengurangi jumlah sampah kardus di Indonesia sebanyak 64 juta ton. Dari prarancangan pabrik ini, kami targetkan dapat mengurangi sampah kertas yang ada di Indonesia sebesar 39% dari total jumlah sampah kardus yang ada di Indonesia. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pulp. Jenis kertas yaitu kertas bungkus, kertas tisu, kertas cetak, kertas tulis, kertas kraft, kertas koran, kertas karton, dan kertas hardboard. Dalam proses pembuatan pulp digunakan dua jenis bahan baku, yaitu bahan baku primer dan bahan baku sekunder. Bahan baku primer dapat berupa bahan kayu maupun bahan non-kayu. Selain menggunakan bahan baku dari alam, industri pulp dan kertas juga menggunakan bahan sekunder yang berasal dari kertas daur ulang. Terdapat beberapa metode pembuatan pulp. Yang pertama, proses mekanis yang terdiri dari pembuatan pulp kayu asah batu, pembuatan pulp kayu asah tekan, dan thermomechanical pulp. Yang kedua adalah proses semi kimia yang terdiri dari neutral sulfide semi-chemical dan chemical thermomechanical pulp. Yang ketiga adalah proses kimia yang terdiri dari proses sulfit, proses kraft, proses soda, dan organosolv. Dan yang terakhir adalah recycle. Pulp dari bahan limbah kertas, warnanya agak coklat kegelapan dan mudah menyerap air. Pada perancangan produk kali ini, kami memilih limbah kertas sebagai bahan baku dengan menggunakan metode yang paling sesuai yaitu recycle. Daur ulang kertas adalah proses untuk menjadikan kertas bekas menjadi kertas layak pakai dengan tujuan memanfaatkannya menjadi sesuatu yang berguna. Pada proses perancangan kraft paper dari waste paper, terdapat dua proses utama yaitu proses pada stock preparation dan proses pada paper machine. Proses pada stock preparation dimulai dari proses pengepresan bahan baku yaitu waste paper. Selanjutnya waste paper yang telah dipres akan dibawa menuju pulper menggunakan conveyor. Pulp yang dihasilkan dari pulper memiliki konsistensi 4,5%. Pulp yang diaccept dari pulper akan dipompa ke tangki penyimpanan 101. Sedangkan bahan pengotor yang di-reject dari bahan baku seperti besi, penutup kaleng, atau karet ban akan dikeluarkan menuju zangkomat. Dari tangki penyimpanan 101, pulp dipompa menuju high density cleaner. Pulp dari high density cleaner selanjutnya akan dipompa menuju fiber sorter. Sedangkan bahan yang di-reject dari high density cleaner akan dikeluarkan menuju sand separator. Pulp yang berada pada fiber sorter selanjutnya dipompakan menuju multifaktor. Dalam multifaktor terdapat proses pemotongan untuk memisahkan long fiber dan short fiber. Untuk short fiber, pulp dari multifaktor akan menuju hillside screen. Dari hillside screen, pulp akan menuju tangki penyimpanan 103 dan selanjutnya dipompa menuju multi-screen. Air yang terbuang dari hillside screen akan menuju flow quasi tank. Sedangkan untuk long fiber, pulp dari multifaktor akan menuju cleaner dan dipisahkan dari kotoran seperti pasir. Pasir yang di-reject dari cleaner akan menuju ke sand separator. Dari cleaner, pulp menuju high gloss filter.
pulp dari high girth filter akan masuk ke tangki penyimpanan 104 dan selanjutnya dipompakan menuju multi-screen juga. Pulp dari multi-screen akan masuk ke tangki penyimpanan 105 dan selanjutnya dipompa menuju mixer. Bahan koagulan seperti PVAC juga ditambahkan ke dalam mixer. Dari mixer, pulp yang sudah tercampur sempurna selanjutnya disimpan dalam tangki penyimpanan 107. Setelah proses pembuatan bubur kertas atau pulp, maka proses selanjutnya ialah proses pembuatan kertas menggunakan paper machine, di mana pada paper machine sendiri memiliki beberapa tahapan di dalamnya, dan setiap tahapannya saling terkait atau berada pada satu jalur. Mulai dari tahapan pencetakan kertas hingga tahap penggulungan kertas. Tahap pertama yaitu tahap pencetakan kertas. Pencetakan kertas dilakukan pada hitbox bottom dan hitbox top, di atas wire top dan wire bottom, dengan konsistensi masukkan pada hitbox 0,05% hingga 1%, dengan perbandingan top dan bottom 30:70. Setelah keluar di wire, konsistensi berubah menjadi 20%. Dikarenakan air terkandung di dalam pulp jatuh ke penampungan air di bawah wire karena lubang-lubang halus pada wire tersebut. Sehingga air yang keluaran dari wire dapat digunakan kembali sebagai umpan pada pulper. Tahap kedua yaitu tahap penyatuan kertas bagian top dan bagian bottom menggunakan alat press hingga konsistensinya 48%. Kemudian dilakukan tahap free dryer menggunakan rotary drum dryer. Tahap ini dilakukan agar mempermudah melakukan tahap selanjutnya yaitu tahap sizing. Dan pada tahap ini konsistensi mencapai 95%. Setelah itu dilakukan tahap sizing, di mana tahap ini merupakan tahap pelapisan kertas dengan kanji agar daya serap kertas terhadap air berkurang dan tidak mudah crack atau retak. Pada tahap ini digunakan alat yang dinamakan sizing press. Dan pada tahap ini konsistensi pulp mencapai 90%. Kemudian memasuki tahap post dryer atau pengeringan kembali menggunakan drum dryer hingga moisture kertas 7%. Selanjutnya memasuki tahap penghalusan permukaan kertas bagian top dengan alat kalender. Kemudian memasuki tahap penggulungan. Kertas yang telah jadi digulung dengan pulp reel hingga ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu dilakukan penggulungan kembali dengan core yang telah disiapkan sesuai dengan permintaan dari customer. Nah, inilah contoh produk yang telah digulung kembali menggunakan core sesuai dengan permintaan customer. Air proses dari pabrik craft paper ini memiliki beberapa kandungan terlarut di dalamnya. Contoh, kertas, pasir, plastik, dan limbah lainnya. Untuk itu, diperlukan pengolahan lebih lanjut berupa IPAL atau instalasi pengolahan air limbah agar air ini aman dibuang ke badan air. IPAL di pabrik kami terbagi atas 3 metode, yaitu secara pengolahan fisika, kimia, dan biologi. Untuk pengolahan fisika, dilakukan dengan cara pengendapan dari gaya gravitasi dan pengurangan kadar air melalui proses press atau tekan. Untuk metode kimia, dilakukan dengan cara penambahan koagulan dan floakulan untuk mengikat vlog-vlog limbah. Sedangkan pada proses biologi, ditambahkan bakteri aerob dan anaerob untuk mengikat COD dan BOD di dalam air. Terkhusus pada pengolahan fisika, terdapat integritas energi di alat bare press. Mulanya, slat yang menumpuk di dasar clarifier akan dibawa menuju bare press untuk dikurangi kadar airnya dengan cara dipres atau ditekan. Slat yang sudah berbentuk padatan ini akan dibawa menuju boiler dan digunakan lagi sebagai bahan bakar tambahan.